Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan laporan kemajuan dari penelitian dasar perguruan tinggi dengan judul pengaruh oksigenasi pada lingkungan aktivitas fisik aerobik terhadap stres oksidatif mencit jantan mus musculus L yang terpapar antioksidan. Dalam penelitian dasar ini, Dr. Puja MK selaku ketua dan anggota Dr. Indo Batra berasal dari jurusan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Konten untuk laporan kemajuan ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah kemajuan penelitian, yang kelima adalah rencana lanjutan, dan yang keenam adalah foto pendukung. Pendahuluan, latar belakang bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara baik, benar, terukur, dan teratur akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi fisiologi dan menjadikan fungsi tubuh bekerja secara maksimal. Aktivitas fisik dapat menimbulkan atau memicu ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dengan antioksidan endogen yang terdapat di dalam tubuh, sehingga hal ini disebut dengan stres oksidatif. Stres oksidatif dapat terjadi pada aktivitas fisik maksimal. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul atau sel lain. Cara untuk menghindari stres oksidatif akibat aktivitas fisik yang berat adalah dengan cara mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan salah satunya adalah dalam bentuk sediaan madu. Madu terdapat banyak nutrisi yang berfungsi sebagai antioksidan dan semua senyawa tersebut bekerja sama dalam melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas. Produksi radikal bebas secara tidak langsung dengan mengukur metabolit hasil peroksidasi lipid seperti malondialdehid atau MDA dan M2-isoprostat. Aktivitas fisik yang diatur untuk meningkat menjadi latihan fisik akan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen, sehingga merangsang eritropoietin menghasilkan sel darah merah di sumsum tulang. Latihan aerobik yang merupakan latihan yang bergantung pada ketersediaan oksigen untuk membantu proses pembentukan adenosin trifosfat atau ATP yang akan digunakan. Kebutuhan oksigen selama latihan aerobik harus tetap terpenuhi agar hasil latihan maksimal. Aktivitas fisik dapat dilakukan dalam ruangan dan di luar ruangan. Kadar oksigen di dalam ruangan terbatas, hanya 19,5% hingga 23% yang dapat dilakukan untuk aktivitas fisik. Di luar ruangan, kadar oksigen hanya 20-21% dan akan bercampur dengan gas-gas lainnya yang akan dihirup oleh tubuh. Lingkungan berolahraga yang baik dalam upaya penambahan oksigen adalah dengan memodifikasi lingkungan dengan ketersediaan tumbuhan yang dapat mengeluarkan lebih banyak oksigen, tersedianya ventilasi, hingga keberadaan air di dalam ruangan tersebut. Ketersediaan oksigen murni dapat diperoleh dari tangki oksigen yang portable, peralatan oksigen cair dan gas, hingga konsentrator oksigen dapat membantu menurunkan gejala penyakit kronis. Keberadaan oksigen yang cukup di atmosfer di dalam dan di luar ruangan akan dapat meningkatkan asupan oksigen saat melakukan aktivitas fisik. Penambahan oksigen bertekanan tinggi merupakan terapi dengan memberikan oksigen murni kepada pasien di dalam sebuah tabung atau chamber yang diberikan tekanan lebih besar daripada permukaan di luar atmosfer. Penelitian yang dilakukan oleh Harun Irianti tahun 2018 terjadi penurunan kadar MDA setelah pemberian antioksidan sebelum aktivitas fisik intensitas tinggi, yaitu maksimal dan submaksimal.
F2-isoprostan meningkat dengan latihan fisik dan dapat menggambarkan terjadinya stres oksidatif pada membran sel selama aktivitas otot. Pada laki-laki yang sehat, F2-isoprostan meningkat 2-4 kali lipat dalam urin setelah latihan fisik intensitas ringan, 4 kali lipat setelah latihan fisik intensitas submaksimal, dan 7 kali lipat setelah latihan fisik intensitas berat. Sehingga di dalam aktivitas aerobik di dalam ruangan itu akan lebih cepat menimbulkan radikal bebas. Ruangan yang tertutup itu kebutuhan oksigen dalam ruangan dalam melakukan aktivitas fisik itu akan meningkat. Sehingga latar belakang penelitian ini adalah dengan memberikan ruangan tersebut oksigen. Radikal bebas yang ada itu dapat didapatkan dari antioksidan eksogen. Radikal bebas dapat diukur melalui stres oksidatif malonodialdehid dan F2-isoprostan sebagai biomarker dari peroksidasi lipid. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui stres oksidatif melalui biomarker malonodialdehid atau MDA dan F2-isoprostan pada darah mencit jantan yang terpapar antioksidan berupa madu setelah penambahan jumlah oksigen pada lingkungan aktivitas aerobik. Urgensi dalam penelitian ini adalah aktivitas aerobik yang dapat dilakukan pada ruang tertutup maupun terbuka dalam intensitas lama dan tidak teratur akan memberikan dampak kekurangan atau defisit oksigen. Penelitian ini dilakukan kepada hewan coba atau mencit jantan agar dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya pada manusia. Tahap selanjutnya pada penelitian lanjutan bagi manusia pada pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berbasis dengan oksigen. Tinjauan pustaka, state of the art-nya bahwa terdapat modifikasi oksigen di dalam ruangan pada lingkungan aktivitas aerobik. Kemudian state of the art untuk antioksidan adalah penggunaan madu hutan. Dan state of the art yang selanjutnya adalah penggunaan dua biomarker MDA dan F2-isoprostan. Roadmap penelitian pernah dilakukan pada tahun 2019 tahun 2020 oleh peneliti bahwa sampel manusia bahwa ada peningkatan F2-isoprostan pada antioksidan eksogen yang diberikan pada manusia pada biomarker stres oksidatif. Pada penelitian tahun ini, kami melakukan pada sampel hewan coba dengan memodifikasi lingkungan aktivitas aerobik dengan memberikan oksigen. Pada tahun selanjutnya, kami akan memodifikasi lingkungan aktivitas anaerobik yang kami lakukan pada hewan coba juga, dan pada 2 tahun selanjutnya kami akan melakukan pada sampel manusia. Sehingga didapatkan hasilnya pada tahun kelima itu modifikasi sarana dan prasarana olahraga di dalam ruangan yang baik, benar, terukur, dan teratur dengan sampel manusia. Metode penelitian, tempat penelitian dilakukan pada Laboratorium Biologi MIPA UNB, kemudian Laboratorium Biokimia Universitas Andalas, dan Laboratorium Biomedik Universitas Andalas. Sampel penelitian mencit jantan mus musculus L dengan berat 20-30 gram dengan umur 8-10 minggu yang dibagi menjadi 5 kelompok. Sampel penelitian kita bagi menjadi 5. Yang pertama kelompok kontrol negatif atau K- itu tanpa pemberian oksigen, tanpa madu, dan tanpa aktivitas fisik. Kontrol positif ada perlakuannya tanpa oksigen dengan pemberian madu dengan pemberian aktivitas fisik maksimal. Perlakuan 1, oksigen 0,2 ml per menit, diberikan madu 0,5 ml dan diberikan aktivitas fisik maksimal. Pada perlakuan 2 diberikan oksigen 0,3 mili dengan madu, kemudian ditambah dengan aktivitas fisik. Perlakuan yang ketiga, pada kelompok perlakuan ketiga itu oksigen 0,4 mili dengan madu 0,5 mili dan aktivitas fisik maksimal. Perlu kami laporkan kemajuan penelitian 70% terkait dengan penggunaan dana yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah
Proses aklimatisasi hewan coba yang dilakukan pada penelitian ini selama 10 hari dengan suhu ruangan 29,9 derajat Celcius dan kelembaban 43%. Pada gambar ini adalah foto di saat mahasiswa yang membantu penelitian mengambil di tempat penangkaran mencit jantan. Kemudian dibawa ke laboratorium biologi Universitas Negeri Padang untuk dilakukan aklimatisasi selama 10 hari. Kemudian kami melakukan antioksidan, memberikan antioksidan dengan pemberian pada penelitian ini madu 0,5 ml per oral setiap mencit dengan berat badan rata-rata 20-30 gram. Aktivitas fisik dan oksigen. Untuk perlakuan 1 diberikan oksigen 0,22 ml, P2 0,3 ml, dan P3 oksigen 0,4 ml. Aktivitas fisik yang diberikan pada kelompok kontrol dan perlakuan dengan intensitas maksimal. Ini adalah gambar bentuk dari akuarium yang kami gunakan dengan memodifikasinya pada ujung kiri dan ujung kanan yang terbuka yang disalurkan melalui pipa oksigen. Pembedahan dan pengambilan darah, pengukuran kadar MDA dan F2 isoprostan dalam darah mencit dilakukan dengan spesimen darah berasal dari jantung mencit. Peneliti melakukan pembedahan di mana sebelumnya dilakukan anestesi dengan menggunakan ketamin HCl dosis 20-40 mg secara intrakardia. Setelah mata meredup dan badan tidak bergerak, kemudian kulit perut dada dikuliti dengan pisau bedah, dan setelah melihat jantungnya maka dengan spesimen 5 mili diambil darah dari jantung sebanyak 1 ml. Rencana lanjutan yang pertama adalah melakukan pemeriksaan F2 isoprostan, kemudian analisis data yang telah diperoleh pada pemeriksaan, membuat artikel awal untuk proceeding sebagai luaran, menyusun laporan akhir, menyusun rancangan buku, dan yang keenam adalah membuat artikel sebagai luaran selanjutnya. Proyek goals-nya yang pertama untuk penelitian ini adalah 3 proceeding internasional terindeks, dan goal yang kedua adalah bahan ajar atau bagian dari buku ajar yang ber-ISBN. Terima kasih. Itu presentasi penelitian dasar perguruan tinggi yang kami lakukan dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.